Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 15 mata kuliah pengantar kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal usaha kami yang berjudul Pengembangan Usaha Pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas lokal di Pantai Air Manis, Kota Padang. Saya selaku moderator dan pembaca hasil presentasi pada kelompok ini, dan saya adalah perwakilan dari kelompok 15. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah alur presentasi kami. Kami akan memulai dari pendahuluan yang membahas latar belakang masalah dan tujuan usaha, dilanjutkan dengan analisis pasar, penjelasan value proposition, rancangan bisnis model kanvas, analisis keuangan sederhana, hingga rencana implementasi dan kesimpulan. Lanjut, Pantai Air Manis merupakan destinasi wisata unggulan di Padang Selatan yang terkenal dengan legenda Malin Kundang. Namun, seiring berkembangnya tren pariwisata yang semakin mengarah pada pengalaman budaya autentik dan ekoturis, pengelolaan wisata di kawasan ini masih menghadapi berbagai kendala. Keterlibatan masyarakat lokal belum optimal. Kebersihan lingkungan dan fasilitas pendukung masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami mengusulkan model usaha pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas lokal yang mencakup analisis pasar, value proposition, bisnis model kanvas, serta analisis keuangan sederhana. Dan kita lanjut ke masalah nyata dan tujuan usaha. Ada 5 masalah utama yang kami identifikasi di Pantai Air Manis. Yang pertama, rendahnya keterlibatan masyarakat lokal, minimnya produk wisata yang terstruktur, pengelolaan sampah yang belum memadai, kurangnya promosi digital, serta keterbatasan modal usaha bagi pelaku UMKM. Berdasarkan masalah tersebut, usaha kami memiliki 4 tujuan utama, yaitu mengembangkan model bisnis pariwisata berkelanjutan dan berbasis komunitas, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan pantai, serta menyusun analisis kelayakan bisnis secara menyeluruh. Yang selanjutnya ada potensi pasar. Dari sisi data pasar, kunjungan ke Pantai Air Manis mencapai 35.722 orang saat libur Lebaran 2025, dengan total kunjungan mingguan mencapai sekitar 41.000 orang. Secara keseluruhan, Kota Padang menerima 123.046 kunjungan wisatawan pada periode yang sama. Meski demikian, penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata di Air Manis masih belum optimal. Dan faktor daya tarik serta infrastruktur sangat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung. Ini menunjukkan adanya peluang besar untuk perbaikan. Kita lanjut ke target segmen pasar. Target pasar kami terdiri dari 5 segmen. Yang pertama ada wisatawan domestik dari Sumatera Barat dan luar provinsi. Kedua, wisatawan mancanegara yang tertarik budaya lokal. Yang ketiga ada generasi milenial dan Gen Z yang aktif di media sosial. Komunitas pecinta alam dan wisata edukasi, serta wisatawan bisnis yang mencari short escape tourism di sela pekerjaan mereka. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Kami membandingkan 3 kompetitor utama: Pantai Padang yang strategis namun padat, kawasan wisata Mande yang indah namun sulit diakses, dan Pantai Nirwana yang tenang namun minim aktivitas interaktif. Dari perbandingan ini, Malin Wisata memiliki peluang untuk menawarkan pengalaman yang lebih tenang, terjangkau, dan kaya akan interaksi budaya serta komunitas lokal, sesuatu yang belum banyak ditawarkan kompetitor. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, kami memiliki lokasi strategis, ikon budaya Malin Kundang, serta konsep community-based tourism yang unik.
Kelemahan kami saat ini adalah fasilitas dan promosi digital yang belum maksimal. Di sisi lain, peluang datang dari tren wisata budaya yang meningkat dan tingginya penggunaan media sosial. Sementara, ancaman utamanya adalah persaingan dengan destinasi lain serta risiko kerusakan lingkungan bila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, value proposition, Malin Wisata. Inilah inti dari proposal kami. Malin Wisata, sebuah platform pariwisata berbasis komunitas di pantai air manis yang menawarkan pengalaman wisata autentik, berkelanjutan, dan terintegrasi. 4 pilar utamanya adalah berbasis komunitas, berkelanjutan secara lingkungan, autentik secara budaya, dan berdaya secara ekonomi bagi masyarakat pesisir. Selanjutnya, keunikan dan diferensiasi produk. Produk kami terdiri dari 6 komponen utama. Yang pertama ada paket wisata komunitas dengan 3 pilihan. Harga. Selanjutnya ada kuliner khas Minangkabau seperti gulai kepala ikan dan sate padang. Souvenir ramah lingkungan, hasil kerajinan lokal. Selanjutnya ada wisata edukasi budaya seperti randai dan tari piring. Platform digital untuk promosi dan pemesanan, serta program wisata bersih pantai sebagai bentuk edukasi lingkungan. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Berikut adalah bisnis model kanvas dari Malin Wisata yang merangkum 9 elemen kunci mulai dari mitra utama, aktivitas dan sumber daya, value proposition, hubungan pelanggan saluran distribusi, segmen pelanggan, hingga struktur biaya dan sumber pendapatan semuanya yang saling terhubung dalam satu model bisnis yang utuh. Selanjutnya ada analisis keuangan sederhana. Berdasarkan asumsi operasional bulan pertama, total pendapatan diproyeksikan mencapai 87 juta rupiah per bulan, dengan total biaya operasional sebesar 34 juta rupiah. Artinya, usaha ini berpotensi menghasilkan laba bersih sekitar 53 juta rupiah per bulan. Dengan margin laba bersih sekitar 60%, dengan investasi awal sekitar 150 juta rupiah, titik impas atau BEP dapat dicapai pada kunjungan sekitar 11 hingga 12 wisatawan per hari, dengan payback period sekitar 3 bulan. Selanjutnya ada roadmap pengembangan usaha. Implementasi usaha kami dibagi menjadi 4 fase. Dalam 1 tahun, bulan 1 sampai 2 adalah tahap persiapan tim dan pelatihan pemandu. Bulan 3 sampai 4 adalah soft launch dengan promo perdana. Bulan 5 sampai 8 adalah tahap scaling dengan peningkatan kualitas layanan. Dan bulan 9 sampai 12 adalah tahap stabilisasi, di mana usaha ditargetkan mencapai 400 hingga 500 wisatawan per bulan dan mulai dikenal luas. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, pengembangan Malin Wisata melalui pendekatan community-based tourism menunjukkan potensi kelayakan yang kuat, baik dari sisi finansial maupun dampak sosial dan lingkungan. Kami merekomendasikan 4 langkah lanjutan. Yang pertama, membangun kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Padang. Yang kedua, mengoptimalkan pemasaran digital. Yang ketiga, melibatkan masyarakat lokal secara aktif dan adil, serta menerapkan prinsip ekoturism secara konsisten demi keberlanjutan jangka panjang. Demikian presentasi proposal usaha Malin Wisata dari kelompok 15. Kami berharap konsep ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan pantai air manis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.